Bagaimana sih Bapak sebagai kepala madrasah menjalankan tugas Bapak sebagai supervisor atau pengawas terkait pembelajaran di organisasi ini? Kalau untuk saya sementara ini saya sering itu ngajak jagongan kepada guru-guru baik wakil maupun guru-gurunya saya ajak ini ada sekolah itu ya. Jadi untuk yang lain administrasi itu sementara bukannya saya menyebalkan atau mengesampingkan, yang penting anak-anak bisa belajar dengan baik. Karena kalau mengutamakan untuk pendidikan ilmu pengetahuan itu di sini rata-rata pengetahuannya minim, keuangan ekonomi orang tua juga minim. Jadi misalkan beli buku dan sebagainya saya nggak bisa menekannya, nanti anak mau sekolah itu aja dulu. Tapi di balik itu ya tetap seperti yang disampaikan dari kurikulum tadi, kajian guru harus membuat ini itu ya tetap seperti itu. Tapi yang saya utamakan berarti KBM-nya dari awal hingga akhir. Seperti tadi, kalau mungkin dengan dulu sekolah kalau tahu sekolah-sekolah yang maju negeri, kalau misalkan belet kan dia langsung aktif terus masuk ke kelas. Kalau di sini kan enggak, masih gurau dan sebagainya. Ya kita masih mengajar gitu. Jadi memang pengetahuannya ya memang sekian itu. Artinya memang di rumah itu pendidikannya memang kurang. Artinya pengawasan dari orang tua kadang-kadang dia masih tidur, orang tua sudah kerja. Karena berangkat pagi-pagi benar. Kemudian dia pulang, orang tuanya masih kerja, dia sudah capek, dia sudah tidur, baru orang tuanya datang. Jadi kalau melihat dari situ, itu saya yang penting mau sekolah. Ya terima kasih. Kalau yang tadi dari mahasiswa ini tadi pada waktu sholat duha itu ngasih info sedikit itu terima kasih. Memang kita minim di situ memang. Ya. Jadi pendekatan saya itu ke guru maksudnya kadang saya ajak ngobrol gimana Pak? Ya alhamdulillah dari sekian gini Pak. Jadi masukan untuk sekolah ini saya lebih mengutamakan masukan dari teman-teman dulu. Setelah itu saya tampung. Nah setelah itu langkah apa yang harus saya lakukan? Ya. Bagaimana strategi jenengan dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu sekolah? Meningkatkan mutu pendidikan ini, anak-anak itu saya melihat anak-anak itu baiknya di bidang apa? Misalkan di rumahnya, misalkan kalau ini sudah dilakukan oleh gurunya. Jadi mutu pendidikan tadi sudah saya sampaikan untuk ilmu pengetahuan itu memang minimal tadi ya. Jadi saya cari yang lain. Misalkan kemarin gurunya itu emas kopi gitu. Lalu itu anak-anaknya hasil karya anak-anak. Jadi ada di sebagian rumah anak-anak itu punya kopi, kemudian diolah dari nol hingga packing. Jadi beliau sendiri tadi yang making sendiri gitu tadi. Ya sambil dibantu ini karena gimana? Setidaknya dia punya bekal gitu loh. Jadi itu meningkatkan. Kalau jadi di sini ya kalau pengetahuan ini saya masih ragu. Bukannya meragukan. Ini yang saya utamakan fisik dulu untuk apa itu meningkatkan untuk bisa dijual di masyarakat ditampilkan itu fisik. Maksudnya olahraga seperti kemarin sudah bola, kemudian misal lomba-lomba di luar itu yang untuk fisik. Nah seiring dengan berjalan waktu nanti sambil pengetahuan, karena saya menyadari kalau pengetahuan tanpa sarana yang cukup itu ya jalannya nggak cukup ya. Karena itu seiring dengan berjalan waktu nanti ini kadang-kadang orang tua saya ajak, anak saya ajak kita seperti kemarin pernah di sini mau ada lomba waktu itu di salah satu fakultas itu ada lomba festival nasional. Jadi ada beberapa yang anak itu mampu
orang tuanya saja. Nah, alhamdulillah mendukung juga. Jadi orang tua itu kalau sudah tahu jelas dia mendukung yang punya, yang nggak punya ya pokoknya tidak menghambat gitu. Bahkan kemarin itu ada tertawa juga kalau banyak orang tua. Kemarin kan pandemi. Nah, semua menggunakan HP. Nah, ada beberapa yang nggak punya HP. Ya gimana lagi? Bahkan orang tua itu mengancam, lihat terus buatin sekolah. Yuk kalau buatin kelas sekolah itu kalau leren mawon. Nah, saya nggak bilang, ya nggak bilang apa ya sudah ini sudah mendunia Indonesia sudah seperti ini, ya sudah. Tapi kemudian mungkin dia berpikir kalau sekarang Anda harus tetap sekolah. Jadi ya, peningkatan itu seperti itu. Terus terkait evaluasi yang dilakukan oleh Bapak sendiri kepada guru-guru dalam mengajar kita itu dapat dilakukan kapan aja sih? Nah, seperti yang disampaikan tadi itu betul. Jadi ada apa itu supervisi. Kadang-kadang saya melihat ya kadang-kadang masuk kelas, kadang-kadang ya cuma sekilas di luar gitu aja. Artinya nanti kalau setiap masuk tadi nggak enak kan saya juga melihatnya itu misalkan bel gimana ini kok nggak ya saya cuma jalan aja mas. Dengan jalan aja kan dia sudah paham gitu. Oh ya pak, oke beres. Itu ya, saya nggak mau bilang apa itu, bu masuk dan enggak gitu ya. Terus kalau jalan gitu, kadang-kadang ngajak ngomong ya sudah saya layani aja apa yang diceritakan ini. Ternyata diantaranya itu ya ini apa itu ada beberapa guru yang sekarang terutama hari ini banyak yang nggak masuk. Ya karena ada kesibukan di rumah. Karena itu kemarin yang kita juga bilang, gimana dia pak kosong terus sampai sungkan untuk mahasiswa. Ya, sampai itu tadi kosong terus bagi status itu loh. Itu. Jadi ya harapan saya itu semuanya betul. Jadi yang baik-baik aja gitu loh. Ya nggak salah, saya nggak salah. Tapi nanti kalau Anda masuk di dunia kerja itu langsung harus menjaga perusahaan kan. Ya itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana caranya dengan dalam menjaga komunikasi menjaga komunikasi yang seperti saya katakan tadi, kadang sering saya ajak jagoan gitu. Jadi saya lihat kalau misalkan dia sibuk, ya sudah. Saya mungkin kalau misalkan dia sibuk dan saya ungkapkan, saya mungkin hanya duduk di sebelahnya, hanya beberapa yang cukup ya sudah. Tapi kalau saya lihat, oh ini kok waktunya longgar gitu, saya ajak ke sini, ruang sini. Jadi nanti saya evaluasi gini, ini muncul semua di dalam. Jadi misalkan bisa diselesaikan langsung, ya langsung. Kalau enggak, ya nanti kita kumpulkan semua wakil. Gitu. Kalau misalkan hubungan dengan kesiswaan, kalau cukup dengan kesiswaan saja, ya sudah selesai sudah. Tapi kalau misalkan ini pendataan, misalkan yang saya nanti kalau emis ya emis ya. Nah itu misalkan butuh dengan yang lain, biasa aja ngomong. Jadi kesiswaan, kurikulum sama operator itu gimana ini? Masalahnya di sini ini ya masih diperjuangkan. Saya memaklumi kalau sekolah ini masih diperjuangkan karena keterbatasan sarana. Tapi walaupun dinomorduakan, tapi untuk pindahan dinomorsatukan di sini. Kan di sini juga banyak sekolah, tapi milihnya di sini. Di Bangun ada 2 kilo dari sini ada sekolah ke selatan, 2 kilo ke barat juga ada sekolah, 2 kilo ke timur juga ada sekolah. Ini sebenarnya istilah apa? Nekat ini. Orang dikelilingi sekolah, bikin sekolah itu kan nekat ya bilangnya. Karena berangkatnya dulu gini, di sini ada anak yang nggak mampu karena kalau dia sekolah keluar, itu kan ada biaya harian. Ya. Terus dia nggak sekolah dengan permasalahan itu
sehingga dia membuat sekolah seperti ini. Karena gratis, tidak ada SPP di sini. Di sini tidak ada SPP, bebas SPP. bebas SPP. Ya pokoknya pendengarannya bisa jalan gitu. Ada beberapa yang guyonan ya. Nah, buatan SPP kan asal ijazah kok buatan. Guyonannya anu wali murid. Maksudnya nggak ada SPP, nanti dapat ijazah enggak? Ya dapat. Kan dia berpikirnya setiap hari kan gurunya juga ada kebutuhan keluarga dan sebagainya. Kalau nggak ada SPP dari mana? Ya dana yang ada dimanfaatkan. Itu. Ya, lanjutkan. Bagaimana cara Bapak dalam meningkatkan citra madrasah terhadap masyarakat? Citra madrasah kepada masyarakat itu mulai beberapa ini yang mulai tadi zaman kesini tadi kan ada itu. Saya mengajak dari alumni pertama, alumni yayasan sini, baik dari TK, MI, MI, MTS, SMK yang pernah sekolah di sini. Ini saya tadi Mbak kalau ini belum semua data itu. Kemudian nanti untuk kelanjutan sekolah sini maksudnya regenerasi itu. Kemudian pada waktu ada acara-acara itu kita ajak gabung. Misalkan ada acara yang skala besar itu kita ajak gabung, tolong sekolah sampai saat ini tolong dibantu. Bantu ya dua-duanya mas, ya tenaganya ya tenaganya. Tapi kalau nggak bisa ya dananya aja atau tenaganya saja gitu. Itu sementara yang saya lakukan itu ya seiring dengan berjalan waktu ya nanti mungkin ada yang lain, tapi ini karena saya juga masih baru jadi ya